Bab 1578. Meledakkan diri. Mendengar kata-kata Ella, warrior yang sangat gembira, apakah ingatanmu sudah pulih? Ella menggelengkan kepalanya, maksudku, aku akan memanggil seseorang. Suara itu jatuh, dan dia melambaikan tangan gioknya. Dalam sekejap, bola api kecil muncul tepat di depannya, dan saat berikutnya, gelombang api yang mengerikan meletus langsung dari bola api kecil itu. Kecepatannya sangat cepat, dan pria dengan pistol itu tenggelam dalam sekejap. Api Kaisar Surga. Mata warrior yang sedikit menyipit, tak perlu dikatakan lagi, nyala api ini adalah api Kaisar Surga yang Ella katakan sebelumnya. Meski api ini sedikit lebih buruk dari api suci, namun sekilas dia tahu bahwa api ini bukanlah sesuatu yang bisa dia tolak sekarang. Di antara ombak api, tombak terus menyembur, dan tombak-tombak ini membagi ombak api menjadi beberapa bagian, tetapi setelah dipisahkan, api berkumpul lagi, dan kemudian menenggelamkan pria itu. Tembakan mimpi jiwa. Pada saat ini, seorang pria paruh baya tiba-tiba berteriak marah dari ombak api dan saat berikutnya, tombak melesat ke langit dari ombak api. Setelah 100 mil, tombak cahaya tiba-tiba menebas. Duar. Tempat itu tiba-tiba meledak, dan ombak api naik seperti tsunami, seketika mengubah ladang menjadi lautan api, tetapi segera, ombak api ini menghilang, tanpa jejak. Pada saat yang sama, sekelompok api kecil muncul di depan Ella. Di kejauhan, pria paruh baya itu sangat malu saat ini. Ujung tombak di tangannya telah patah, dan dadanya bahkan lebih hitam. Tidak hanya itu, tetapi setengah dari wajahnya sekarang berdarah, tampak sangat mengerikan. Takut. Sangat kuat. Warrior yang melirik bola api kecil lagi. Bola api kecil ini lebih kuat dari yang dia kira. Dia secara pribadi telah mengalami kekuatan seorang pria parubaya, dan api Kaisar Surga ini mampu membuatnya terlihat seperti ini. Bukan kuat biasa. Di kejauhan, mata pria parubaya itu juga sangat serius saat ini. Jelas, dia tidak berharap bola api seperti itu muncul tiba-tiba, dan bola api ini masih sangat kuat. Pada saat ini, Ella tiba-tiba berkata, bakar dia sampai mati untukku. Bola api kecil sedikit bergetar, dan saat berikutnya, itu berubah menjadi pilar api dan menembak ke arah pria parubaya dengan kecepatan yang sangat cepat sehingga bahkan warrior yang tidak dapat melihatnya dengan jelas. Duar. Sebuah ledakan terdengar, dan pria parubaya itu langsung terguncang ribuan kaki jauhnya. Tepat ketika pria paruh baya itu berhenti, bola api kecil muncul di depannya lagi, kemudian bola api tiba-tiba meledak, dan berubah menjadi api Phoenix untuk membungkus pria paruh baya itu. Pria paruh baya itu secara alami tidak akan duduk diam dan sekarang tombak panjang diayunkan. Pada saat ini, pria paruh baya itu tidak keberatan. Di lapangan, tombak ditembakkan terus-menerus dari tengah api Phoenix. Pada awalnya, api Phoenix langsung dibagi menjadi puluhan segmen oleh tombak ini, tetapi setelah setiap divisi, api Phoenix itu pulih begitu cepat sehingga pria tua selalu terbungkus di dalamnya. Dengan cara ini, setelah sekitar 1/4 jam, medan secara bertahap kembali tenang. Nyala api menghilang, dan bola api kembali kepada Ella dan tidak jauh dari sana, adalah pria paruh baya. Pria paruh baya itu memandangi bola api kecil untuk waktu yang lama, dan kemudian berkata, itu sangat kuat. Suara itu jatuh, tubuhnya berangsur-angsur menjadi ilusi, dan segera, dia benar-benar menghilang di tempatnya. Jatuh. Warrior yang mengepalkan tangannya perlahan, dan matanya kembali tertuju pada bola api kecil. Nyala api inilah yang dia miliki sejauh ini,
kecuali 6 api ilahi terkuat yang pernah dia lihat. Di lapangan, Ella tanpa ekspresi, dan dia menatap tuan berjubah hitam di langit yang bertarung dengan mata jalan surga. Pada saat ini, hanya ada kurang dari 50 orang berjubah hitam di langit, dan lebih dari 10 mata jalan surga telah menghilang. Ella memandangi orang-orang malam untuk waktu yang lama, kemudian berkata dengan dingin, "Bunuh mereka semua." Bola api kecil sedikit bergetar, dan saat berikutnya, tubuhnya bergetar, kemudian, pilar api yang tak terhitung jumlahnya melonjak ke langit. Di langit, orang-orang berjubah hitam yang menolak mata jalan surga melihat pemandangan ini, dan wajah mereka sangat berubah. Bagaimana mereka bisa menahan tiang api yang kuat? Namun, mereka tidak dapat menghentikan mereka, karena mata jalan surga di langit terkunci pada mereka sepanjang waktu. Jika mereka ingin melarikan diri, mereka hanya dapat melarikan diri ke benua Tian. Untuk melarikan diri dari sistem Tianxuan, mereka harus hancurkan mata jalan surga itu. Musuh di belakang. Jeritan satu demi satu terus bergema di langit. Dalam waktu kurang dari beberapa napas, para master berjubah hitam di langit telah jatuh, dan kecepatan jatuhnya masih meningkat. Warrior yang melirik Ella, kali ini Ella tanpa ekspresi. Warrior yang tahu bahwa Ella benar-benar marah kali ini. Faktanya, Ella sangat menghargai dunia ini, tetapi istana alam baka ada di sini untuk menjarah dunia ini, yang sama sekali tidak dapat ditoleransi oleh Ella. Di langit, semakin banyak orang yang sekarat. Pada saat ini, hanya ada sekitar 30 master berjubah hitam yang tersisa di langit. Duar. Pada saat ini, suara keras tiba-tiba datang dari kedalaman langit berbintang yang jauh. Dengan suara keras itu, seluruh dunia bergetar hebat. Anak laki-laki muncul di lapangan. Saat melihat Hakim Alam Baka, wajah para master berjubah hitam itu tiba-tiba berubah. Karena lengan kanan Hakim Alam Baka hilang. Tidak begitu, di dadanya masih ada seruling giok. Hakim Alam Baka dikalahkan. Pada saat ini, master berjubah hitam itu tiba-tiba menjadi sedikit putus asa. Hakim Alam Baka memandang anak kecil untuk waktu yang lama, dan kemudian berkata, "Sangat kuat." Bocah laki-laki melirik Hakim Alam Baka, "Kamu tidak terlalu buruk, selain dari si pengembara asli dan dia, kamu yang terkuat yang pernah aku lihat." Dia. Hakim Alam Baka menyipitkan matanya sedikit, lalu menatap Ella di sampingnya. Apakah itu dia? Anak kecil menatap mata jalan surga di langit, lalu berkata, "Istana Alam Baka, aku tidak tahu, tapi aku bisa membayangkan kekuatan tenaga kalian, pasti sangat kuat. Namun, jika kamu ingin menaklukkan dunia ini, bahkan jika kamu menaklukkannya pada akhirnya, kamu akan membayar harga yang tidak dapat kamu tanggung." "Kenapa?" Hakim Alam Baka berkata dengan sungguh-sungguh. Anak itu menatap Hakim Alam Baka, karena dia dipilih oleh semua makhluk, dia dicintai dan didukung oleh semua makhluk. Bahkan si pengembara yang asli menghormatinya dan tidak menantangnya dengan pedang. Hakim Alam Baka melirik Ella di kejauhan, lalu terdiam. Pada saat ini, ruang sekitarnya bergetar lagi, kemudian, Marifan juga muncul di lapangan. Saat dia melihat Marifan, para master berjubah hitam di sekitarnya menjadi semakin putus asa. Pada saat ini, Marifan ternyata penuh dengan rambut putih. Tidak hanya itu, tetapi wajahnya dipenuhi kerutan, seperti wanita tua yang akan mati. Di sisi lain, dari penampilan, tidak ada masalah serius, tetapi sisi lain bunga di tangannya telah layu. Hakim Alam Baka melirik Marifan, dan ekspresinya menjadi lebih serius.
Dia juga sangat menyadari kekuatan Marifan. Dia tidak menyangka gadis kecil berkaki satu itu bisa membuat Marifan menjadi seperti ini. Pada saat ini, dia tahu bahwa Istana Alam Baka meremehkan musuh. Sangat meremehkan. Selain itu, Feli berjalan ke sisi Ella, dan berkata dengan lembut, "Ella, aku tidak bisa membunuhnya, maaf." Ella meraih tangan kecil Feli dan berkata, "Tidak masalah. Pada levelnya, sangat sulit untuk dibunuh. Kamu membiarkan hidupnya layu dan kehilangan kekuatan bertarungnya, yang sudah sangat bagus." Feli mengangguk, lalu melihat ke sisi lain bunga di tangannya, dan ekspresi kesedihan melintas di matanya. "Sayang sekali. Tapi itu tidak masalah, aku masih bisa berkultivasi di masa depan, bagaimanapun. Aku punya banyak waktu." Ella memeluk Feli, lalu berbalik untuk melihat warrior yang di samping. "Bisakah kamu membantuku?" Warrior yang mengangguk, "Katakan saja." Ella melirik kaki Feli dan berkata, "Aku bisa membantunya memulihkan kaki lainnya di masa depan, oke?" Warrior yang melirik Feli dan berkata, "Ini tentu saja tidak masalah. Tetapi dengan kekuatannya sendiri, tidak bisakah dia pulih sendiri?" Ella menggelengkan kepalanya, "Dia sedikit istimewa. Aku akan memberitahumu secara detail nanti, kamu akan setuju saja." Mengatakan itu, dia menoleh untuk melihat Hakim Alam Baka dan yang lainnya di kejauhan. "Aku memberimu kesempatan sebelumnya, tetapi kamu tidak menghargainya, jadi matilah sekarang." Mengatakan itu, dia melambaikan tangan gioknya. Feli, anak itu, dan ombak itu bergegas menuju Hakim Alam Baka dan yang lainnya. "Mundur. Yang mundur, cepat mundur." Hakim Alam Baka membuat keputusan yang menentukan, berbalik dan bergerak, dan datang ke langit. Kemudian, dia memegang pena besar di tangannya dan menebas ke arah langit. Duar. Mengikuti pukulan Hakim Alam Baka, celah besar langsung ditarik ke ruang di depannya, lalu dia berbalik dan bergegas menuju anak dan yang lainnya. Di langit, master berjubah hitam itu saling memandang dengan cemas, dan pada saat ini, suara hakim bawah terdengar lagi, "Utusan Fan, bawa mereka pergi, jangan biarkan aku mati sia-sia." Kembali dan beritahu ketua aula, berpikirlah 2 kali. Ketika suara itu jatuh, Hakim Alam Baka telah tiba di depan anak laki-laki dan yang lainnya. Kemudian, dia menekan jari-jarinya di antara alisnya. Dalam sekejap, aura yang sangat menakutkan keluar dari tubuhnya. Napas ini langsung mengguncang mereka hingga 1000 kaki. Namun, itu belum berakhir. Perut Hakim Alam Baka membengkak dengan cepat, dan aura di sekitarnya menjadi sangat ganas pada saat ini. Duar. Melihat adegan ini, ekspresi semua orang berubah. Bersambung.